Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mita Andini, NIM 20 250 10 20 73, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Akuntansi Manajemen Syariah. Langsung saja pada materi pertama, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. A. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen membantu bisnis mengejar tujuannya dengan begini: notifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer. B. Perbedaan akuntansi dalam manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen yang pertama, hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. 2. Tidak di bawah peraturan hukum atau peraturan apapun. 3. Tujuan utamanya adalah membantu manajemen internal mengambil keputusan. 4. Termasuk informasi keuangan dan non-keuangan. 5. Tidak dikenakan audit atau investigasi apapun. Sedangkan akuntansi keuangan yang pertama digunakan untuk laporan eksternal ke berbagai pemangku kepentingan. 2. Diatur oleh standar hukum, peraturan, dan lain-lain. 3. Membantu investor, trade editor, maupun pihak lain dalam mengambil keputusan investigasi. 4. Hanya mementingkan informasi keuangan. 5. Catatan keuangan audit sesuai aturan. C. Fungsi akuntansi manajemen. 1. Memprediksi bisnis di masa yang akan datang. 2. Memudahkan keputusan bisnis. 3. Memperkirakan arus kas. 4. Menganalisis tingkat pengembalian. 5. Perencanaan identifikasi. 6. Identifikasi masalah bisnis. D. Tujuan akuntansi manajemen data yang dikumpulkan. Mencakup semua bidang akuntansi yang menginformasikan manajemen operasional bisnis yang berkaitan dengan biaya produk atau layanan yang dibeli oleh perusahaan. Materi kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya, cost management. A. Pengertian konsep biaya adalah konsep bayaran yang melaporkan kalau seluruh perolehan item atau semacam peninggalan ataupun hal-hal yang dibutuhkan buat pengeluaran wajib dicatat serta ditaruh dalam pembukaan sebesar bayaran perolehan. B. Jenis-jenis konsep biaya. A. Konsep biaya dalam hal perawatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya akuntansi merupakan bayaran yang dibayarkan langsung oleh pengusaha buat memperoleh energi buat penciptaan. 2. Biaya ekonomi. B. Konsep biaya dalam sifat beban terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung. 2. Biaya tidak langsung. C. Konsep biaya dalam hal keterlusuran. 1. Biaya langsung. 2. Biaya tidak langsung. D. Konsep biaya ditinjau dari tujuannya. 1. Biaya tambahan. 2. Biaya hangus. E. Konsep biaya dalam hal pembayaran. 1. Biaya pribadi. 2. Biaya sosial. C. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang disusun secara sempurna sanggup mendatangkan data yang lengkap buat manajemen organisasi supaya dapat digunakan dalam mengenali bermacam-macam kesempatan dalam merancang strategi atau menyempurnakan. D. Konsep dasar manajemen biaya perusahaan. 1. Konsep nilai tambah. 2. Konsep akuntansi aktivitas. 3. Konsep biaya target. Materi ketiga yaitu cost value dan profit analysis, perencanaan laba atau profit planning. A. Pengertian cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba.
atau profit planning. Analisis biaya volume laba atau CUP adalah suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan mempengaruhi laba. Analisis atau CUP analisis adalah suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cukup atau besarnya keadaan suatu perusahaan dalam membantu mencarikan solusi atau pemecahannya. B. Elemen-elemen analisis cost volume profit. 1. Analisis contribution margin, jumlah yang tersedia dan penjual dikurangi dengan biaya variabel. 2. Analisis operating leverage, ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. 3. Analisis margin of safety, yaitu menunjukkan berapa banyak penjualan yang boleh turun dari jumlah penjualan tertentu di mana perusahaan belum menderita rugi atau dalam keadaan break even. 4. Analisis break even point, yaitu suatu perusahaan dikatakan impact break even apabila setelah disusun laporan perhitungan laba rugi untuk suatu periode tertentu, perusahaan merupakan laba sama dengan 0 atau ruginya sama dengan 0. C. Tujuan analisis cost volume profit atau CUP adalah untuk menentukan volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba. Perencanaan laba atau profit planning dari definisi para ahli dapat disimpulkan sebagai perencanaan kerja yang sudah memperhitungkan dengan baik dan dapat digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan untuk perencanaan jangka pendek atau jangka panjang. Pengertian biaya atau cost adalah sebagai sumber daya yang dikorbankan atau salary atau dilepaskan forgain untuk mencapai tujuan tertentu. Materi keempat yaitu perencanaan multi-product entity. A. Pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan. Perencanaan laba menurut Mahfuz atau planning budget atau rencana operasi. Plan operation adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap operasi di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan perusahaan dibagi menjadi dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. B. Perlunya rencana laba dan manfaat perencanaan laba. 1. Jalannya perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda dalam kekuasaan perusahaan yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang sulit dikendalikan, menimbulkan unsur ketidakpastian. 2. Dalam menetapkan besarnya laba, perlu diperhatikan adanya keterbatasan, misalnya kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja, penyediaan bahan baku. 3. Dengan adanya keterbatasan tersebut, perlu direncanakan kombinasi jenis barang yang akan dibuat dan dijual sehingga diperoleh laba yang optimal. C. Langkah-langkah menyusun rencana. A. Forecasting. B. Establishing. C. Programming. D. Scheduling. E. Budgeting. F. Procedure. G. Establishing dan interpreting policy. H. Implementation. D. Pengertian break even point atau BEP adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Materi kelima yaitu analisis perilaku biaya. A. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut. B. Pengertian biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya penyusutan, seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan aktivitas tetap lainnya. Gaji dan upah yang dibayar secara tetap, biaya sewa, biaya asuransi, pajak, dan biaya lainnya. Yang besarnya tidak berpengaruh dan yang tidak berpengaruh oleh volume penjualan. C. Jenis-jenis biaya tetap. Yang A. Committed fixed cost, atau yang juga disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. B. Discretionary fixed cost, atau yang disebut juga dengan biaya tetap kebijakan, adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. D. Pengertian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara trial atau personal terhadap perubahan tingkat aktivitas. Kategori biaya variabel. A. Biaya variabel teknis atau inherent variable cost, yaitu biaya yang memiliki hubungan erat dan nyata antara input dan output. E. Pengelompokan biaya berdasarkan perilakunya. A. Analisis biaya bahan baku atau direct material. B. Analisis biaya bahan baku atau indirect material. C. Analisis biaya tenaga kerja atau direct labor. D. Analisis biaya tenaga kerja tidak langsung. E. Analisis biaya overhead atau factory overhead.